Halo Sobat Kitpet, kenalin aku Tata selaku host dari podcast kali ini. Dan podcast kali ini merupakan pre-event dari acara Kita Peduli 2023. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih teman-teman dari komunitas Mata Hati menghadapi era digital pada masa saat ini. Tapi aku nggak sendirian nih. Di podcast kali ini aku bakal ditemenin teman-teman dari komunitas Mata Hati untuk ngobrol. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk terlebih dahulu. Di sebelahku ada Mas siapa nih? Saya Dani. Saya Salwa. Ada saya Aswar. Dan ada saya Prana. Kami dari Komunitas Mata Hati. Oke. Halo kakak-kakak komunitas Mata Hati, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Mulai dari Mas Dani, kabarnya baik. Terus Baik, situasinya gimana nih? Seneng? Situasi kondusif, terkendali ya. Meskipun ada ya namanya orang hidup dia pasti ada masalah. Tapi harus tetap dijalanin ya Mas. Ya karena saya laki-laki masalah. Kalau perempuan enggak. Kalau Mbak Saya baik, alhamdulillah. Meskipun Apanya? kabar nih. Baik dong. Iya. Mas Pran. Oh iya, saya. Iya. Waduh, saya baik. Prana. Kamu Prana. Iya. Tata gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Apalagi ketemu sama teman-teman dari komunitas Mata Hati, benar-benar seneng banget, excited banget buat ngobrol-ngobrol hari ini. Oke, mungkin teman-teman Kitpet juga penasaran nih. Sebenarnya komunitas Mata Hati itu apa sih? Mungkin Mas sih? Dani bisa ngejelasin nih. Komunitas Mata Hati itu binatang apa sih? Iya, makhluk apa ya kita? Jadi komunitas Mata Hati ini sebetulnya sekumpulan teman-teman baik itu disabilitas maupun non disabilitas yang ngumpul bareng membuat ya kegiatan kecil-kecil lah yang terkait dengan pemberdayaan teman-teman disabilitas dan non disabilitas juga yang ada di sini, karena komunitas Mata Hati ini singkatnya ya kerennya laboratorium inklusi gitu ya. Tapi maksudnya di sini kita sama-sama berkolaborasi membuat sesuatu, nggak peduli kami dari golongan apa. Oke, keren banget. Berarti komunitas Mata Hati itu kira-kira udah berdiri dari kapan sih? Berdiri sejak tahun 2000. Sampai sekarang. Capek ya? Iya. 22 tahun iya, kita benar di sini. sih. Sejak tahun 2000 berarti ya? Sekarang. Untuk kira-kira ada kegiatan rutinnya nggak sih dari komunitas Mata Hati sendiri? Kalau rutin sih enggak. Jadi ada berdasarkan proyek sih kita kegiatannya, kita ngadain program atau kegiatan tertentu, maka itulah yang menjadi pemantik untuk teman-teman ngumpul dan ada di basecamp dan kegiatan. Nah, teman-teman Kitpet, keren banget kan komunitas Mata Hati. Nah, kita lanjut ke topik pembahasan podcast kali ini nih. Sekarang kan kita di era dimana semuanya tuh serba teknologi gitu kan. Apa-apa tuh kita dibantu sama teknologi. Intinya kita udah masuk era digitalisasi lah. Dari saya sendiri benar-benar merasa sangat terbantu dengan adanya teknologi tersebut. Tapi aku penasaran nih, kira-kira kalau dari teman-teman komunitas Mata Hati ini gimana sih menanggapi adanya era digitalisasi tersebut? Apakah merasa terbantu atau mungkin malah sebaliknya? Pasti bisa jawab. Ya, kalau dari saya sih gini, jadi memang ini sudah sangat membantu. Jadi ketika justru era ini berubah menjadi era digital, teman-teman disabilitas khususnya yang saya ketahui dan saya rasakan karena saya sendiri disabilitas penglihatan ya, jadi itu sangat membantu adanya perkembangan teknologi ya, baik itu ponsel maupun laptop ya dan gadget sejenisnya gitu. Kemudian internet itu sangat membantu bagi mungkin teman-teman ada tambahan lain gitu. Aku boleh tanya lagi nih? Boleh. Iya, untuk Mbak Salwa deh, kira-kira gimana sih teman-teman ini memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat gitu loh? Bagaimana caranya menggunakannya atau dapat membantu buat apa gitu? di sini saya sebagai
relawan ya, jadi saya mengamati kegiatan teman-teman di sini. Tentunya adanya peran teknologi yang paling saya lihat adalah ya gadget terutama itu ya pemanfaatan yang paling utama dalam mereka bisa menggunakannya seperti penunjang kemandirian. Teman-teman kan sekarang sudah marak aplikasi ojol gitu ya, jadi bisa kemana-mana sendiri. Nah bedanya kalau dulu ya masih bergantung dengan orang gitu, dan jarak perginya itu masih terbatas gitu loh kalau dulu. Tapi sekarang kalau ojol kan teman-teman ini udah bebas gitu. Teman-teman ini lebih tepatnya yang khusus yang disabilitas netra gitu. Nah kalau misalkan untuk yang tuli atau yang lain itu misal pemanfaatannya juga dalam marketplace juga kan sekarang banyak ya Kak. Jadi mereka sudah bisa memaksimalkan ini kemandirian juga dalam berwirausaha gitu. Jadi mereka berusaha untuk mendapatkan penghasilannya sendiri dengan jualan online, dengan komunikasi dengan pelanggan lewat WhatsApp gitu. Terus sangat membantu mereka. Jadi dengan adanya era digitalisasi ini benar-benar membantu teman-teman sekalian ya. Oke, benar banget nih. Kemudian pertanyaan selanjutnya tuh, apakah digitalisasi ini sudah cukup membantu teman-teman sekalian untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kurang membantu lah sebenarnya? Jawab ya. Iya. Kalau ngomong masalah cukup sih nggak akan cukup ya, cuman bagaimana caranya kita memaksimalkan apa yang ada teknologi itu untuk membantu untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jadi saya selalu berpesan sama teman-teman disabilitas apapun itu jangan pernah jangan pernah berhenti explore tentang teknologi, karena zaman itu terus berkembang, terus maju, waktu terus bergulir kayak gitu sih. Jadi kayak gitu kira-kira. Lebih ke kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, karena memang segala sesuatu itu mungkin kadang nggak akan pernah habisnya ya, maksudnya nggak akan pernah cukup ya untuk manusia gitu. Terus kalau misalkan ya dalam penggunaan teknologi nih, Mas atau Mbak sendiri itu punya hambatan nggak sih, atau seberapa jauh sih Mas Mbak itu mengenal soal teknologi ini, memahami teknologi ini? Hambatan ada nggak? Dalam penggunaan teknologi atau ada kesulitan gitu kayak, aduh pakai gadget ini susah banget gitu loh, atau emang dari awal udah paham banget nih sama teknologi ini, udah paham banget cara menggunakannya? Ya kalau hambatan sih lebih ke itu ya, bisa diadaptasikan sih. Kalau memang teknologi itu digunakan untuk dikhususkan untuk kami gitu. Ataupun kalau enggak ya kita harus, kalau saya pribadi biasanya kalau nggak bisa pakai sesuatu tanya atau research atau apapun itu sampai saya nemu kemungkinannya bisa nggak saya kayak gitu. Nah, gitu sih. Jadi hambatan ya pasti ada, Tapi bisa diselesaikan atau bisa di-solve lah ya dengan cara kita bertanya dengan orang sekitar supaya kita nggak bingung gitu ya. Aku juga pengen nanya nih, kira-kira teknologi apa sih yang paling efek itu lah, yang paling membantu teman-teman sekalian di sini tuh untuk saat ini tuh apa? Iya, saya kalau teknologi apa yang paling membantu, saya rasa untuk saat ini bukan mungkin ya, kalau menurut saya pribadi menggunakan gadget sih, karena itu memang selain gadget itu simple, di dalamnya juga udah ada aplikasi-aplikasi yang sudah bisa menunjang kita kayak screen reader-nya, terus kemudian nanti kita kemana-mana pakai ojol, terus kalau kita mau jalan kaki pakai maps kayak gitu-gitu. Jadi saya kira yang paling signifikan untuk saat ini perkembangannya adalah gadget, karena waktu itu saya sangat mengikuti sekali mulai dari gadget yang sistemnya belum Android sampai yang Android sekarang. Itu sih menurut saya. Jadi gadget berdampak besar ya untuk mas di sini ya. Iya. Sangat
membantu. Untuk fasilitas-fasilitas umum sendiri, terkhusus untuk transportasi itu, kalau di Surabaya sendiri itu udah banyak yang mendukung untuk kaum difabel ya. Maksudnya untuk membantu kaum difabel itu udah banyak. Sedang menuju ke arah sana. Sedang menuju ke arah sana. Jadi kalau perfect tentu belum, hanya saja kami mengamati bahwa pemerintah sudah menuju ke arah sana, banyak perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Masih dalam proses lah ya. Kalau upaya dari masyarakat sendiri ada nggak sih? ada. Kalau dari upaya masyarakat, paling enggak dari hari ke hari itu kemajuannya adalah terbentuknya awareness dari masyarakat. Jadi misalkan adanya disabilitas ini ya membuat selain daripada disabilitasnya juga harus keluar, tapi saya rasa makin kesini awareness masyarakat kita itu makin care terhadap disabilitas, jadi masyarakat juga tahu cara memperlakukan disabilitas itu seperti apa. Yang awalnya dulu orang mungkin nggak tahu ya disabilitas itu, stigmanya kan dulu itu dikira minta-minta dan segala macam, karena ya di masyarakat dari setahu saya dari dulu seperti itu salah satunya. Atau kalau enggak tunanetra itu memijat misalkan, tapi sekarang masyarakat sudah lebih tahu bahwasanya teman-teman itu ternyata bisa mandiri loh, bisa menggunakan gadget. Itu yang saya dan teman-teman rasakan. Karena sebetulnya itu peran penting banget media sosial atau era digital dan teman-teman disabilitas yang terus berperan aktif menyuarakan bahwa ya udah disabilitas itu ya udah kayak gini. Kita bukan yang gimana gitu, yang harus digimanain gitu, enggak harus gitu. Nah itu sih. Oke, tadi kan udah bahas fasilitas-fasilitas yang memang pemerintah ataupun upaya dari masyarakat yang udah diberikan kepada kaum difabel. Nah, kalau dari masnya sendiri nih, masnya sendiri yang ada di sini, pengennya atau harapan kedepannya itu pemerintah dan masyarakat itu memberikan upaya atau perhatian dalam bentuk seperti apa sih? Harapannya kayak gimana? Jadi yang pertama tentu saja peran yang kali ini di era-era ini itu tidak hanya dari satu pihak, dua pihak saja, tapi kan kita mengenal ada pentahelix. Jadi ketika pemerintah dengan segala kebijakannya, langkah-langkah yang diambil, kemudian ada dari masyarakat ini, kalau dalam konteks itu adalah banyak ya teman-teman sekarang ada era seperti organisasi disabilitas tetap. Jadi kalau di disabilitas netra itu ada PUNI ya, ada Persatuan Tunanetra Indonesia, ada ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, ada PETKI ya, Persatuan Tunanetra Kristen Indonesia, dan banyak lagi. Kemudian teman-teman tunarungu atau tuli ada Gerkatin ya, Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, ada kartu, macam-macam pokoknya. Daksa itu juga ada DMI, Disabel Motor Saya, pokoknya semacam itu. Nah ini adalah suatu bentuk gerakan-gerakan dan peran-peran yang dilakukan. Kemudian seperti yang kawan-kawan sekarang lakukan dari FEB UNER ya, jadi Forum Bisnis UNER pendukung, ini kan termasuk menyosialisasikan keberadaan disabilitas, sehingga nanti masyarakat dan khususnya teman-teman mahasiswa ya yang nanti mungkin akan melihat podcast ini, oh seperti itu ya, kira-kira minimal itu. Jadi itu harapannya diketahui banyak pihak ya. Kemudian tentu saja teman-teman media yang sebagai corong ya,
baik itu media penyiaran mainstream maupun media-media yang anti mainstream seperti medsos dan sebagainya ya, itu sebagai wahana yang sudah disebutkan tadi Asma tadi atau Ibu tadi menyebutkan bahwa gencarnya penyuaraan sosialisasi lewat medsos, karena kan sebagian besar rakyat Indonesia udah medsos sebel banget kan gitu. Kemudian yang kelima tentu saja menggandeng kawan-kawan korporasi yang mana bukan hanya dari sisi, sekali lagi, bukan hanya dari sisi CSR atau TJSL, tanggung jawab sosial perusahaannya saja yang akan digunakan untuk jalannya program-program organisasi kedisabilitasan dan segala macamnya, tapi bagaimana mereka in touch dengan kami dan organisasi-organisasi disabilitas yang lain, kemudian tercipta awareness di lingkungan dunia usaha yang mana nanti bisa bermitra dengan teman disabilitas untuk makin memberdayakan insan disabilitas gitu kan. Oke, adalah jawabannya ya teman-teman kita kan. Kalau dari Mas Aswar sama Mas Prana sendiri gimana? Kira-kira ada nggak sih pengennya tuh masyarakat itu gini, pengennya tuh pemerintah tuh gini peka loh terhadap kita tuh gitu. Kalau dari tertentu gitu. Kalau dari saya sih justru kita nggak usah yang muluk-muluk ya, paling tidak apa yang bisa kita lakukan sehingga masyarakat dan pemerintah itu aware terhadap kita, artinya bahwa sinergi antara organisasi disabilitas dan pemerintah atau masyarakat terkait itu selalu dilakukan, dan ini harus memang selalu dilakukan karena seiring berjalannya waktu masyarakat juga selalu berkembang dan pasti ada aja yang nggak tahu dan ada aja yang loh disabilitas itu ada ya ternyata ya, pasti ada yang seperti semacam itu. Maka dari itu ya seperti yang dilakukan teman-teman FEB ini, saya rasa ini nantinya nggak hanya sekarang dilakukan, tapi nanti untuk tahun selanjutnya nggak harus sama kami juga, itu juga harus dilakukan untuk menyosialisasi. Dari Mas Aswar sendiri gimana? Kalau harapan sih rasanya ya itu udah disampaikan ya sama teman-teman tadi ya katanya. Karena ya sebagai disabilitas, dari sisi disabilitas kita juga harus memahami bahwa kadang orang tidak mau berinteraksi itu bukan karena mereka tidak mau, tapi bisa jadi karena mereka tidak tahu. Pemerintah kadang-kadang ingin tidak memfasilitasi itu bukan karena tidak ingin, tapi karena ya itu sekali lagi tidak tahu. Makanya dari sisi kalau aku pribadi sih, bagaimana kita sebagai disabilitas itu juga harus aktif. Nah, sama kayak yang disampaikan Mas Prana tadi, aktif sosialisasi, aktif bersuara. Kita butuhnya apa sih? Kita bisanya apa? Gitu. Kita kontribusinya apa? Keren banget jawabannya teman-teman. Kalau dari Mbak Salwa sendiri nih sebagai relawan nih, kira-kira kan sudah melihat nih kehidupan sehari-hari masing-masing seperti apa. Nah dari kita sendiri tuh apa sih yang bisa kita bantu, apa sih yang bisa kita berikan kepada mereka gitu? Oke. Menurut saya juga yang melengkapi jawaban mas-masnya tadi, itu dari setiap pengamatan saya memang awareness masyarakat memang sudah ada, tapi tetap ada yang belum gitu. Saya belum yang banyak tahu lah. Iya, terutama yang mau saya tekankan adalah mereka ini sebenarnya butuh pengembangan potensi yang tepat gitu. Dan pasti masih ada beberapa orang baik itu dari pihak keluarga ataupun masyarakat sekitar itu yang belum menyadari bahwa teman-teman disabilitas itu memiliki potensi yang luar biasa gitu dan harus diarahkan, dibantu. Itu sih yang penting ya untuk menjadi penunjang. Teman-teman ini bisa lebih ya menunjang soft skill dan hard skill lainnya gitu. Menyediakan wadah untuk teman-teman difabel gitu ya, untuk mengasah soft skillnya mereka. Karena kayak tadi nih teman-teman, sebelum podcast ini kan teman-teman komunitas Mata Hati ngeband ya,
bisa banget, itu bagus banget. Dan saya rasa itu bisa dikembangkan lagi gitu kan ya. Mungkin kita selaku teman-teman di sini bisa menyediakan wadah untuk latihannya dan lain-lainnya gitu, seperti itu kan Mbak ya. Bisa. Oke. Sorry, ini udah gimana? Maksudnya durasinya udah cukup atau mau diperpanjang lagi? Oke. Wah, luar biasa banget podcast kali ini. Aku benar-benar ngerasa sangat seneng banget bisa ditemenin ngobrol sama teman-teman dari komunitas Mata Hati. Ada Mas Dani, ada Mas Awa, ada Mas Aswar, juga ada Mas Prana. Pokoknya keren-keren banget, jawabannya juga benar-benar membantu. Dan ternyata kita tahu bahwasanya pada masa era digitalisasi ini itu cukup membantu, namun ada juga beberapa hal-hal yang justru menyulitkan, seperti fasilitas-fasilitas umum yang menggunakan sensor ataupun yang lain-lainnya gitu ya Mas ya. Dan juga sudah disampaikan juga harapan-harapan untuk pemerintah dan juga masyarakat untuk kaum difabel seperti apa. Aku berterima kasih banget untuk teman-teman di sini karena udah mau diajak ngobrol sama aku. Sama-sama. Untuk memberikan wawasan dan juga untuk menginspirasi kita lah untuk sobat-sobat KitPad di sini. Nah, sobat-sobat KitPad, podcast ini merupakan pre-event ketiga dari KitPad 2023. Dan kita bakal ada main event nih, main event KitPad di tanggal 8 November 2023. Kalian bisa banget untuk cek lagi nih kalau kalian mau cari tahu, wah ada apa aja ya di main event KitPad 2023. Kalian bisa banget nih untuk cek Instagram KitPad 2023 di @kitaperduli.2023. Nanti di main event juga bakal ada mas-mas di sini yang bakal main band di acara tersebut. Iya tak? Gitu. Iyalah. Iyalah. Masa nggak Iya. ngerti? Iya. Ini gimmick, ini termasuk dari gimmick podcast. Jadi terima kasih banget buat teman-teman yang udah dengar podcast kali ini. Aku Tata dan juga Dari Komunitas komunitas Mata tadi. kita ulang penutupannya. Iya, gimana sih Mas Dani? Gak mau dong Pak, sikat. Iya. Sebelum closingan, aku pengen ngajakin Mas Mbak untuk jargon Kita Peduli. Kita punya jargon loh. Nah, jargonnya Oh, itu gimana tuh? seperti ini. Kita Peduli 2023. Apa ya? Bercanda, itu gimmick juga. Unity in Diversity. Gitu. Oh, Tangannya digenggam. Tangannya Terus jangan, digenggam di kanan. Bisa. Unity. Nggak usah. Apa? Unity Tapi in apa? diversity. Unity. Unity in Diversity. Unity. Oh. In diversity. Unity. In Unity apa Unity sih? Unity. Di dada dulu Mas. Di dada. Bukan. Oh iya. In Diversity. Oh, iya. Mempersilahkan gitu. Unity in diversity gitu Iya. Ya. Unity buka in diversity. Kayak ada gitu loh. Oh iya. Iya. Oke. Masih harus belum ya? Gimana gitu? Ini gimmick juga. Iya. Ya ini gimmick juga. Iya, ini juga. Ah ya, Unity in Oh, diversity. In diversity-nya gini. Tada gitu. Oh iya. Bisa. Bisa. Unity in diversity. Kita mulai ya jargonnya ya. Kita Peduli 2023. Unity in Diversity. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah dengar podcast kali ini yang seru banget. Thank you juga untuk teman-teman komunitas Mata Hati dan teman-teman yang udah membantu ada di sini. Aku Tata dan juga Komunitas Mata Hati. kami itu sendiri dari podcast 2023. See you in main event KitPad 2023. Bye bye. Dadah.